Oke, shalom saudara-saudara. Hari ini saya akan membuat konten baru dari seni menulis isi hati Tuhan, yaitu selancar dalam kebenaran. Nah, materi yang pertama yang saya akan tayangkan adalah Alkitab adalah firman Allah. Jadi kita ingin tahu ajaran yang pertama ini dan Alkitab adalah firman Allah karena pengajaran ini sebenarnya untuk orang yang baru bertobat atau orang yang baru percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau juga ada orang-orang yang sudah katanya orang Kristen tetapi jarang baca Alkitab, bahkan sama sekali tidak pernah baca Alkitab. Kalaupun baca barangkali hanya kalau mereka beribadah hari Minggu, tapi sehari-hari mereka nggak pernah baca Alkitab. Pengenalan mereka kan firman Allah ya dari ibadah saja atau dari teman-teman, sehingga tidak tepat sekali ya pengajaran yang dia terima, sebab seharusnya yang pertama-tama yang harus dipelajari sebagai orang percaya adalah firman Allah, Alkitab itu sendiri. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan betapa pentingnya Alkitab itu, sehingga saudara-saudara barangkali yang membaca atau menonton konten ini ya, selancar dalam kebenaran bisa mendapatkan pengertian ini sehingga boleh tergugah untuk saudara membaca Alkitab, sehingga saudara benar-benar iman saudara itu benar iman yang karena mengenal, mengerti, bukan sekedar beriman saja percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu saudara nggak tahu siapa itu Yesus, karena saudara ingin mengenal Yesus itu melalui Alkitab, melalui firman Allah. Ya, jadi Alkitab itu buku khusus dari Allah, saudara-saudara. Jadi adalah firman Allah atau kitab suci yang terbentuk dalam sebuah buku yang kita punyai. Saudara barangkali kalau saudara belum punya, beli ya Alkitab cetakan yang terbuat atau dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Memang ada Alkitab di HP saudara bisa, di gadget saudara bisa, tapi alangkah indahnya kalau saudara juga memiliki cetakan Alkitab yang ada, sehingga saudara baca lebih serius. Sebab kalau baca di HP, saudara bisa terganggu, ntar ada berita-berita yang masuk, ya WhatsApp, yang tanpa sadar saudara akhirnya terganggu dan membuka dan mengganggu pola baca saudara, ya saudara. Nah, buku ini atau Alkitab ini ditulis oleh banyak orang yang diilhami oleh Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16 menyatakan demikian. Alkitab adalah buku yang terlaris, saudara, di dunia, dan jumlah penjualannya selalu melebihi penjualan buku-buku lain, saudara. Alkitab telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain dan banyak bahasa, melebihi buku manapun yang ada di dunia ini, saudara. Penterjemahannya ya dari bahasa aslinya ke dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Aslinya Alkitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani atau sebagian dalam bahasa Aram dan bahasa Yunani, khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru, saudara. Alkitab yang saudara miliki ya, telah diterjemahkan oleh orang-orang yang telah mengabdikan dirinya hingga saudara dan saya dapat memiliki firman Allah, ya pemikiran-pemikiran dan rencana-rencana dari Tuhan. Itu ada di Alkitab, saudara. Saudara jangan dapat jadi orang lain kalau saudara sendiri belum baca Alkitab. Nanti saudara tidak punya dasar untuk mengkoreksi. Sebab pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini, waduh luar biasa, saudara. Sepertinya membawanya dari Alkitab, tetapi sebenarnya sudah diputar balikan. Kita nggak tahu bagaimana saudara bisa mengkoreksinya kalau saudara sendiri belum tahu apa yang harus dikoreksi. Caranya ya saudara baca dulu Alkitab saudara sendiri. Setelah itu baru saudara dengarkan pengajaran-pengajaran sehingga saudara punya dasar untuk menilai. Gitu ya saudara ya. Jadi Alkitab adalah buku
yang paling kuno di dunia, saudara. Bagian yang paling kuno dari Alkitab itu ditulis hampir 4.000 tahun yang lalu. Namun Alkitab masih juga merupakan buku yang termodern dalam saat ini, saudara. Ya, karena di dalamnya saya menemukan jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang terbesar di dunia ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, dari mana asalku? Saudara dari mana? Saudara pengen tahu saudara dari mana? Dari Alkitab. Itu yang paling Alkitab. Kalau saudara belajar di dalam ilmu pengetahuan, saudara tidak dapat menemukannya secara utuh. Tapi firman Allah menjelaskan dari mana manusia itu, saudara dan saya. Yang kedua, mengapa saya berada di sini, berada di dunia ini, berada sekarang seperti saya sekarang, menjelaskan tentang pentingnya Alkitab atau firman Allah itu kepada saudara. Ya, saya berada di sini. Kenapa? Mengapa? Seterusnya, kemanakah tujuan saya seterusnya? Apakah kita terus akan hidup abadi? Saya rasa tidak. Sekalipun Alkitab tidak menjelaskan, saudara juga pasti tahu ada kematian. Tidak ada manusia yang kekal mati. Nah, sekarang kemana kehidupan kita selanjutnya? Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tahu bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya, berkehidupan sesama dengan manusia yang hidup ada dalam dunia ini, dan kehidupan yang akan datang. Gitu ya. Walaupun Alkitab terdiri dari 66 buku kecil, namun hanya satu tema pokoknya, ialah rencana kasih Allah ya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kitab itu terdiri dari 66 buku. Ya, di halaman depan Alkitab Anda akan melihat daftar dari 66 buku yang dapat Anda temukan dalam Alkitab. Sebentar. Nah, ini saudara Alkitab. Ya, saudara, Alkitab saya. Nah, di sini dijelaskan 66 Alkitab ini dia, saudara. Ini penjelasannya, saya jelaskan semakin jelas. Ini ada 66 kitab, saudara. Ya, jadi ini kitab Perjanjian Lama, 39, ini Perjanjian Baru, ya tulisannya Perjanjian Baru, dan ini kitab-kitabnya, ya 27 kitab, saudara. Jadi Alkitab ini seperti ini contoh Alkitab cetak, ya lebih indah, saudara, kita membacanya lebih enak gitu ya. Dan seterusnya, saudara, Alkitab itu terbagi dalam dua bagian yang tadi saya jelaskan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya terbagi dua, ya kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini penting untuk kita mengerti, jadi sehingga saudara dan saya mengerti isi Alkitab, dan kita mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, mengetahui rancangan-rancangannya, kita menjadi mencintai Dia lebih lagi. Jadi Perjanjian Lama menceritakan karya Allah bersama manusia sebelum kelahiran Yesus. Di Perjanjian Lama itu menceritakan karya Tuhan mulai penciptaan langit dan bumi, manusia, dan seterusnya, saudara, sampai kitab Maleakhi. Nah, kalau Perjanjian Baru itu menceritakan tentang kelahiran Yesus, kehidupannya dan perjalanannya ya dalam melakukan kesembuhan dan pengampunan dosa manusia, ya, dan saudara, orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berdosa, saudara, serta kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, dan pengangkatannya kembali ke sorga. Perjanjian Baru juga menceritakan pada kita kelanjutan dari pelayanan, kesembuhannya, pengampunannya, mereka yang mengikut pengajaran Yesus akan melakukan mujizat-mujizat seperti yang telah dikatakan, bahwa mereka akan mampu melakukannya. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 12 itu diceritakan. Jadi pelajaran-pelajaran dari mereka, ya, murid-murid yang menyaksikan kebangkitannya dari antara orang mati, ya, terdapat di dalam surat-surat yang ada di dalam kitab, ya. Surat-surat ini ditulis selama 50 tahun pertama, ya, setelah kebangkitan Yesus.
dan merupakan separuh dari perjanjian baru. Di surat-surat yang ada ya di dalam kitab perjanjian baru, dari 20 perjanjian baru itu terdiri dari 27 kitab, saudara. Ya. Itu sebabnya, saudara, pelajarilah Alkitab ini, saudara. Karena itu penting sekali. Hubungan yang paling penting, saudara, yang dapat Anda lakukan dalam hidup ini adalah hubungan dengan Allah. Saudara, dengan membaca Alkitab ini, Anda akan mengerti seperti apa Allah itu. Saudara bisa tahu siapa Allah melalui Alkitab ini. Bagaimana pemikirannya, rencana-rencananya, dan janji-janjinya pada saudara dan saya. Nah, daftar yang ada di halaman Alkitab yang ada yang tadi saya jelaskan ini adalah untuk menolong saudara, ya, supaya saudara bisa dapat menemukan halaman-halaman ya, dari buku-buku yang akan kita baca dan kita pelajari, gitu ya. Itu penting sekali ya untuk menolong menemukannya, kan lebih indah melalui penjelasan-penjelasan seperti ini ya, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya. Contoh, kita cari kitab Kejadian, nama bukunya gitu ya. Nah, kita bisa cek pasalnya, ayatnya yang ada dalam buku tersebut ya, buku ini ya. Ya, misalnya Anda melihat sebuah referensi yang tertulis gitu ya dalam Kejadian pasal 3 nih, Kejadian pasal 3, saudara. Kejadian pasal 3 dijelaskan ayat 15 gitu ya. Nah, itu ini Kejadian pasal 3, nih pasal 3 ayatnya 15. Ini dia ayatnya 15, saudara ya. Jadi jelas Kejadian, buku atau kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudara, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Jadi Alkitab ini ya memiliki janji-janji. Nah, namanya Alkitab ini terbagi 66 kitab. Dari 66 kitab itu terbagi 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian. Jadi berbicara tentang perjanjian. Ya, jadi ayat ini adalah janji-janji yang terbesar bagi Allah untuk dunia ini, untuk saudara dan saya. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita yang berdosa, yang harusnya binasa, Allah menjanjikan keselamatan. Kembali pemulihan kita hubungannya dengan Allah. Melalui apa? Ayat ini, firman Allah. Kayak kita baca gitu ya. Jadi tujuan dari Alkitab ini yang saudara kita baca ini, kitab suci ini, dapat memberi hikmat, kata firman Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ya, dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman ya kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang pada kebenaran, saudara. Itu 2 Timotius 3. Jadi tujuan dari firman Allah ini itu, saudara, ya ada 4 hal yang dijelaskan ya. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik saudara ya dalam kebenaran. Ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga, saudara. Ya, ini firman Allah itu janji yang berharga. Ini kita perjanjian lama, perjanjian baru, kita perjanjian ya. Dan sangat besar. Supaya olehnya saudara boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kekudusan roh ilahi Allah, kasih anugerah Allah, kebaikan Allah, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan saudara membaca Alkitab, saudara dibimbing untuk saudara terluput oleh pola hidup dunia ini sehingga membuat saudara bisa binasa. Ya, itu penting sekali, saudara. Jadi firman Allah itu menghidupkan, saudara. Ya, maka itu penting sekali. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 menjelaskan demikian. Jadi Alkitab yang menuliskan semua di dalam Alkitab, saudara. Dan kalau saudara baca kitab ini, perkataan-perkataan firman Tuhan ini yang adalah roh dan hidup. Ya, seterusnya firman itu mempunyai daya cipta. Wow, luar biasa. Waktu kita membaca firman Tuhan dan kali waktu kita memperkatakan, itu bisa menjadi sesuatu, saudara. Luar biasa ya, firman Tuhan yang kita baca, kita hafalkan, kita renungkan, waktu kita perkatakan,
Itu bisa terjadi. Ya, bahasa rohaninya bernubuat melalui perkataan firman. Ya, saudara. Karena di dalam Mazmur 33 ayat 6 sampai 9 dikatakan, ayat 6 dan 9 menyatakan demikian. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan perkataan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam Kejadian 1 dikatakan, maka Allah berfirman, jadi, bara. Ya, jadi firman itu mempunyai daya cipta. Waktu Allah berfirman, jadi bumi dan seisinya. Ya, Tuhan jadikan. Jadi sebab ia berfirman, maka semuanya jadi, gitu ya. Dia memberi perintah. Jadi melalui firman ini bisa diperintahkan untuk terjadinya sesuatu. Makanya dikatakan dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, Mazmur 33 ayat 6. Atau lihat juga Ibrani 11 ayat 3. Saudara. Seterusnya firman itu ada seperti air, saudara. Wow, seperti air ya. Apa artinya? Membersihkan. Kami memulai hidup dalam kerajaan Allah sama sekali tercuci bersih oleh firman Allah. Jadi firman itu bisa membersihkan hati yang kotor, pikiran yang kotor, perbuatan yang kotor, dibersihkan oleh firman Allah. Yohanes 15 ayat 3 katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Itu yang Yesus katakan. Jadi firman itu membersihkan. Jadi saudara bisa baca juga di Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Jadi maksud Tuhan, saudara, yang harus kita mengerti ya firman Allah itu. Yang kedua, firman itu yang menjaga agar tetap bersih, saudara. Firman Allah yang tertanam dalam hati kita dapat menjaga agar kita tetap bebas dari dosa. Itu firman juga mengajar, bukan hanya kita dibersihkan, tapi kita juga diajar oleh firman Tuhan untuk menjaga kebersihan kita. Jadi orang kalau sudah bersih, ya harus menjaga supaya tidak kotor, bukan? Nah, firman Allah juga mengajarkan begitu. Saudara sudah dibersihkan oleh firman, tapi firman juga mengajarkan untuk menjaga supaya saudara tetap bersih, tidak kotor kembali. Ya, dengan firman Allah yang tertanam dalam hati kita dapat menjaga agar kita tetap bebas dari dosa. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 mengatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi firman itu juga membimbing kita untuk kita tidak melakukan pelanggaran atau menyakiti hati Tuhan. Ya. Firman Allah adalah terang bagi kehidupan saudara dan saya. Ya, 2 Petrus 1 ayat 19 berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita, saudara, yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Itu firman. Seperti itu, membimbing saudara dalam kegelapan. Sampai fajar, sampai terang yang sesungguhnya itu menerangi saudara dan saya. Jadi firman itu memberi pengertian di dalam dunia yang gelap ini, saudara. Mazmur 19 ayat 9 katakan, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Ya. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan sampai 130, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, jalanku. Bila tersingkap. Jadi saudara baca firman Allah, waktu kita disingkapkan, kita mendapatkan pengertian, oh untuk tidak boleh begini, tidak boleh begini. Maka tadinya kita hidup dalam prinsip-prinsip dunia yang itu dunia kegelapan, kita sekarang hidup dalam kebenaran. Disingkapkan, mengerti, oh tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Kita hidup di dalam kebenaran itu. Disingkapkan oleh firman Allah. Sehingga kita yang tadinya jahat, sekarang tidak berani lagi. Karena firman mengingatkan itu. Jadi firman adalah makanan rohani kita. Yang seterusnya. Matius 4 ayat 4 katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman ini adalah kebenaran
yang dikatakan bisa menjadi makanan rohani kita. Jadi saudara mau rohanimu kenyang, kuat, sehat, baca firman Allah, makan firman Allah ini setiap hari. Ya, seterusnya firman itu memberi pertumbuhan rohani. Ya, firman ini, roh kita semakin bertumbuh. Ya. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Nah, saudara, 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan demikian. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu firman Allah, saudara. Jadi maksud Tuhan bagi saudara dan saya adalah seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 12-15 demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi firman Allah itu, saudara, seterusnya adalah benih. Ya, di dalam Lukas 8 ayat 14-15 mengatakan, Yesus menceritakan ya para murid-muridnya perumpamaan tentang seorang penabur. Di dalam ayat 11 ia mengatakan, benih itu ialah firman Tuhan. Kehendak Allah bagi kehidupan kita adalah hidup yang menghasilkan buah. 2 Korintus 9 ayat 10 mengatakan demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi firman Allah ini benih, saudara. Waktu saudara makan benih itu, maka benih itu dikatakan akan melipat ganda dan akhirnya bertumbuh menjadi menghasilkan buah-buah, saudara. Firman Allah adalah seperti pedang, seterusnya. Ya. Dan terimalah pedang roh, yaitu firman Allah, Efesus 6 ayat 17, dan di Ibrani 4 ayat 12, itu juga dijelaskan, saudara, bahwa firman itu seperti pedang bermata dua, yang sanggup, saudara, memisahkan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Jadi perhatikan bagaimana Yesus menggunakan pedang itu, saudara. Untuk melawan setan ketika ia dicobai di padang gurun. Ya, saudara baca Lukas 4 ayat 1-14. Seterusnya firman Allah membantu kita berdoa. Ya, Yohanes 15 ayat 7 katakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam aku, minta apa saja. Kata firman Allah mengatakan demikian, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan memperolehnya, akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Secara harfiah berarti untuk meminta seperti seseorang yang mempunyai hak dengan kekuasaan, seperti memerintah. Minta karena Tuhan sudah suruh. Saudara dan saya adalah anak Allah, punya wewenang, punya perintah. Minta. Jawaban ditentukan oleh Allah, tapi kita punya hak untuk memerintah, untuk meminta, saudara. Itu firman menjelaskan ini. Jadi kini firman yang mempunyai daya cipta itu ada di dalam mulut kita. Jadi saudara, kalau hari ini saudara sedang membutuhkan contoh, membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kebutuhan hidup, makanan dan minuman, ya, kalau saudara baca Alkitab ini dengan baik, ya, merenungkannya siang dan malam, Filipi 4 ayat 19 mengatakan demikian. Allahku kan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah itu, saudara. Firman Allah mengatakan demikian, dan kita perkatakan. Waktu kita nggak ada uang, membutuhkan makan dan minum, sandang pangan kita nggak punya, tetapi kita mau memperkatakan firman. Sekalipun kita secara real tidak memiliki apa-apa, tapi kita berani berkata, Allahku kan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Keren, saudara. Itu namanya iman. Firman Allah yang kita dengar, kita menjadi percaya. Iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian.
Jadi firman yang kita baca, kali waktu kita membutuhkan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita ini, kita perkatakan firman itu, saudara. Karena setiap firman yang ditaburkan, yang diperkatakan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Allah sendiri akan mengerjakannya, kata firman Tuhan, saudara. Dan terakhir, firman Allah kuat di dalam kita, saudara. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, kata firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24-25, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu, di atas firman Allah. Ya, jadi lihat ayat-ayat yang 26-27, saudara. Jelas. Orang yang memiliki firman Allah, dia seperti orang yang membangun di atas batu, bukan di atas pasir. Orang yang membaca firman itu adalah orang yang memiliki hikmat, saudara. Yesus mengatakan bahwa orang bijaksana yang mendirikan rumahnya. Saudara mau disebut bijaksana? Baca firman Tuhan. Untuk saudara landaskan hidup saudara di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Allah itu. Maka saudara dikatakan adalah orang yang bijaksana, kata Yesus atau firman Allah. Amin.